Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai aktualisasi terhadap akhlak kepada lingkungan dan alam. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Andi Ahmad Aswandi Asman Azjai. Saya Muhammad Aso. Saya Mahbuba Mamun Saragi. Saya Devandi Muhammad. Dan saya Ismail. Pengertian akhlak secara umum. Akhlak merupakan seperangkat sifat dan sikap yang tercermin dalam perilaku manusia. Ia dapat dibagi menjadi akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Dalam Islam, akhlak yang baik berarti mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sedangkan akhlak yang buruk adalah akhlak yang menyimpang dari nilai-nilai Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri akhlak itu ada 3. Yang pertama, sifat itu mengakar dalam diri. Artinya, akhlak adalah bagian dari karakter yang terbentuk dari kebiasaan, bukan sekedar tindakan spontan. Yang kedua, tindakan yang konsisten. Artinya, akhlak yang baik dan buruk akan tercermin dalam perilaku sehari-harinya, baik ketika dia amati orang lain maupun ketika dia sendiri. Yang ketiga, berasal dari hati yang tulus. Akhlak yang benar dilakukan dengan niat yang ikhlas, bukan karena paksaan ataupun keinginan untuk mencari pujian. Islam sendiri mengkategorikan akhlak itu menjadi 4. Yang pertama, akhlak kepada Allah yang meliputi keyakinan yang benar, rasa takut, syukur, dan tawakal kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia yang meliputi sifat jujur, rendah hati, dan saling menghormati. Yang ketiga, akhlak terhadap diri sendiri, yakni menjaga kebersihan, menuntut ilmu, serta mengendalikan hawa nafsu. Dan yang keempat adalah akhlak kepada alam, yang berupa menjaga kelestarian lingkungan, tidak merusak, dan memperlakukan alam dengan penuh kasih sayang. Tujuan pembentukan akhlak dalam Islam sebenarnya adalah untuk menciptakan individu yang berkepribadian mulia yang harmonis dengan ajaran agama dan membawa manusia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima qasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya bahwasannya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini menggambarkan bahwa kerusakan yang terjadi di bumi, baik di daratan maupun di lautan, adalah akibat dari tindakan manusia. Hal ini bisa berupa pencemaran, penebangan liar, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, atau tindakan yang merusak keseimbangan ekosistem. Allah mengizinkan manusia merasakan akibat dari perbuatan mereka, seperti bencana alam, perubahan iklim, atau ketidakkeseimbangan alam, atau bentuk peringatan agar manusia sadar bahwa mereka harus kembali kepada kebaikan serta perintahnya. Inti dari ayat ini adalah mengingatkan manusia untuk tidak merusak lingkungan dan agar lebih bertanggung jawab dalam menjaga alam, karena kerusakan yang terjadi seringkali merupakan dampak dari kelalaian dan keserakahan manusia. Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk memperbaiki sebelum lebih banyak kerusakan yang terjadi. Salah satu hadis yang dapat dikaitkan dengan akhlak kepada lingkungan adalah hadis tentang pentingnya menjaga bumi dan kebaikan dalam memperlakukan alam. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman atau menabur benih, lalu tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa berbuat baik kepada alam seperti tanaman, pohon, atau menjaga tanaman merupakan amal kebaikan yang akan dibalas dengan pahala. Bahkan jika tanaman tersebut dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain. Ini menunjukkan pentingnya peran manusia dalam menjaga kelestarian alam demi kebaikan bersama. Hadis lain yang berkaitan dengan menjaga lingkungan adalah, barang siapa yang menebang pohon bidara tanpa alasan yang jelas, Allah akan menundukkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini mengajarkan betapa pentingnya menjaga alam.
terutama pohon dan tanaman yang memiliki manfaat bagi makhluk hidup. Menebang pohon sembarangan atau merusak lingkungan tanpa alasan yang benar dapat mendatangkan kerugian, baik bagi lingkungan maupun bagi diri sendiri. Pesan utamanya adalah kita harus bijak dalam memperlakukan alam dan tidak merusaknya secara sembarangan. Jika kita tidak memiliki akhlak yang baik terhadap lingkungan, dampaknya bisa sangat merugikan baik bagi manusia maupun bagi alam. Berikut adalah beberapa dampak negatifnya. Yang pertama, kerusakan alam dan ekosistem. Pengabaian terhadap lingkungan seperti penebangan liar, pencemaran udara, air dan tanah dapat merusak dan mengganggu keseimbangan alam dan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Yang kedua, bencana alam yang lebih sering dan parah. Perilaku merusak lingkungan seperti penggundulan hutan dan pengelolaan lahan yang buruk dapat mempercepat terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan erosi. Yang ketiga, polusi yang mengganggu kesehatan. Ketidakpedulian terhadap lingkungan dapat menyebabkan peningkatan polusi udara, air, dan tanah yang berujung pada masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan, kanker, penyakit kulit, dan gangguan pencernaan. Yang terakhir, penurunan kualitas hidup. Lingkungan yang rusak dan tercemar membuat hidup menjadi tidak nyaman dan berbahaya. Polusi, bencana alam, dan kekurangan sumber daya alam dapat menurunkan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Secara keseluruhan, tidak berakhlak terhadap lingkungan dapat merusak keseimbangan alam, membahayakan kesehatan, memicu bencana, dan menurunkan kualitas hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Aktualisasi akhlak kepada lingkungan dalam Islam menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah untuk menjaga dan melestarikan alam. Manusia diharapkan dapat berinteraksi dengan baik, memelihara ekosistem, dan menghindari tindakan merusak seperti mencemari lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, dan juga seperti yang dicontohkan tadi, membuang sampah sembarangan. Prinsip akhlak ini mencerminkan kasih sayang terhadap semua makhluk hidup dan pentingnya menjaga kualitas lingkungannya demi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Dengan demikian, akhlak kepada lingkungan merupakan manifestasi dari etika yang harus diterapkan manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Demikianlah video kami tentang aktualisasi akhlak kepada alam dan lingkungan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.